Menteri Kelautan dan Perikanan memimpin langsung penenggelaman 23 kapal ilegal asing yang berhasil ditangkap. Total keseluruhan sudah 174 kapal asing yang ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia. Halo guys, jumpa lagi guys. Sebelum lanjut guys, gimana nih kabar teman-teman semua? Saya harap kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak lupa juga semua keluarga di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa ya. Semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar. Kali ini guys ya, kita akan mereaksi satu video miliknya The Wanderer, Malaysia Meradang akibat lalai militer TNI Geber Malaysia di perbatasan ya. Kita sama-sama tahu kan guys ya, saat ini memang ya sedang panas-panasnya nih, sedang hangat-hangatnya soal Ambalat ya. Karena kita tahu kan Malaysia itu mengklaim Ambalat, padahal semua tahu bahwa Ambalat ini, blok Ambalat ini adalah milik kita ya, milik Indonesia. Tapi mereka suka-sukanya ya mengklaim. Kalau Malaysia ya, Maledes ini memang nggak heran kita ya. Ya budaya diklaim, ya kan, orang aja diklaim, ya kan, musik diklaim, semua diklaim sama mereka, ya. Jadi soal Ambalat kali ini pun mereka tetap mengklaim, ya. Dan pemerintah kita jor-joran nih guys, kirim pasukan di perbatasan ya, di seluruh Indonesia, terutama di Ambalat sekarang ini, ya. Pemerintah kita terus ya mengirim pasukan-pasukan pengamanan ya, pasukan-pasukan penjaga perbatasan ya. Jadi guys ya, untuk lebih jelasnya guys, langsung saja ya kita tonton videonya. Namun teman-teman jangan lupa ya nanti kunjungi channel The Wanderer ya, linknya saya taruh di deskripsi. Dan pastinya teman-teman jangan lupa ya didukung channel ini dengan cara di subscribe pastinya. Oke, langsung kita tonton videonya. Keamanan perbatasan Indonesia-Malaysia. Indonesia sudah ada kolaborasi untuk membuat kapal selam. Mereka membuat kapal terbang dan sebagainya. 2 kapal pencuri ikan asal Malaysia dieksekusi karena beberapa waktu lalu ditangkap Satuan Polisi Air Tarakan. Negara jiran makin panik karena kekuatan militernya tak sekuat dulu yang selalu digembar-gemborkan. Industri pertahanan mereka pun tertinggal jauh dari Indonesia, yang kini semakin maju. Dulu, mereka bisa meremehkan Indonesia, tapi sekarang keadaan berbalik. Indonesia jauh lebih kuat dengan penjaga perbatasan yang tersebar di mana-mana. Ya. Kapal nakal dari Malaysia tak luput dari tindakan tegas, bahkan diledakkan. Nelayan Malaysia ditangkap mencuri ikan di perairan Tarakan, Indonesia. Sejumlah nelayan yang menggunakan perahu dengan bendera Malaysia ini ditangkap oleh patroli polisi khusus Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan. Sebelum berhasil ditangkap, para pelaku sempat berupaya melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran di laut lepas. Dari penangkapan ini, petugas menyita barang bukti berupa ikan tangkapan sebanyak 160 kg. Kini, akibat perbuatannya, para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu terancam hukuman 8 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. Sabah harus dijadikan sebagai negeri pangkalan tentera Malaysia, terutamanya di sebelah pantai timur, memandangkan sehingga ke saat ini Sabah masih di bawah radar militer asing. Ambillah pengajaran terhadap apa yang berlaku di Sabah pada 2013 dulu. Bahkan sehingga ke saat ini penculikan terhadap rakyat dan pelancong asing masih berlaku di sana. Begitu juga dengan penyeludupan parti yang masih berleluasa. Hantar lebih banyak aset tentera kita di sana. Ya, memang kita ada kawasan keselamatan khas pantai
Pantai Timur Sabah atau Eskom. Namun pada saya ia masih belum cukup ampuh untuk menjaga sempadan. Antara cara lain ialah pihak ATM boleh merekrut lebih ramai rakyat Sabah untuk menjadi tentera dan menyediakan sebuah platform ala PLKN yang dikhususkan kepada anak-anak muda Sabah dalam usaha mempelajari seni bertahankan diri dan asas ketenteraan. 4 buah pesawat tempur Sukhoi dari Skuadron Udara 11 Lanut Hasanuddin Makassar tiba di Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara setelah melakukan operasi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Operasi dimaksudkan untuk pengamanan atas perairan Ambalat, Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sebanyak 3 pesawat tempur F-16 dari Skadron 3 Madiun terparkir di Bandara Udara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara. Untuk melakukan pengamanan Selat Ambalat, 2 pilot pesawat tempur F-16, Kapten Penerbang Ferry Rahman dan Mayor Penerbang Agus Dwi Arianto, pagi itu akan melakukan patroli udara di kawasan Blok Ambalat. Indonesia sudah ada kolaborasi untuk membuat kapal selam. Mereka membuat kapal terbang dan sebagainya. Kita memulakan tetapi kita tertinggal ke belakang. Kedudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Di tahun 70-an kita berada teratas. Malu kita kalau pergi peringkat antarabangsa sekarang. Tapi saya akan berusaha menjadikan Malaysia great again. Akan nomor 1. Misalnya selepas 10 tahun Sukhoi, dia sudah perlu pergi kepada major, iaitu memperbaiki yang major, sama ada kita hantar semula ke Rusia untuk diperbaiki ataupun membawa pakar-pakar tempatan kalau ada untuk memperbaikinya. Soalnya peruntukan tidak cukup. Saya tidak mau. Misalnya saya senang jawab. Apa yang saya jawab ini saya boleh blame kerajaan terdahulu. Kita blame kerajaan terdahulu boleh, tapi tidak menyelamatkan masalah. Sebab itu bila kita pegang kerajaan, segala apa yang kelemahan itu kita akan baiki dan kita tak akan ulang kalau ada kesilapan yang dulu. Ledakan kapal secara serentak dilakukan di Tarakan, Kalimantan Utara. 2 kapal pencuri ikan asal Malaysia dieksekusi karena beberapa waktu lalu ditangkap Satuan Polisi Air Tarakan. Bom guys. Tarakan, Kalimantan Utara guys. 2 kapal masing-masing bernama KM Nagamas dan KM Telukowi yang diledakkan merupakan kapal dengan bendera Malaysia karena tertangkap mencuri ikan di perairan Ambalat, Kabupaten Nunukan pada akhir Februari lalu. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safarudin memimpin langsung peledakan kapal di Tarakan dengan komando dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan memimpin langsung penenggelaman 23 kapal ilegal asing yang berhasil ditangkap. Total keseluruhan sudah 174 kapal asing yang ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia. 3, 2, 1, ledakan. Berhubung dengan kapal Equanimity ini yang bernilai 1,000 juta, 1,000 juta, ya Pak Sulung ya. 1,000 juta, 1,000 juta. Kapal ni, Equanimity ni, ya. Ni maknanya 1 bilion ringgit, ya. Datuk Seri, ya. Ianya saya mencadangkanlah, ya, supaya nama kapal tu kita tukarlah, ya. Kita jangan panggilnya Equanimity. Equanimity ni maknanya ketenangan, keamanan, ya, bila melanda lautan yang bergelora, kononnya kapal itu dalam keadaan aman dan tenang, ya. Tapi kita tukar daripada Equanimity, kita tukar kepada ignominy, ya. Ignominy ataupun the non-standard version ignominy, ya, yang mana malu besar. Ya, malu besar. Ya, ianya merupakan kapal yang melambangkan malu besarnya rakyat Malaysia. Ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah,
ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu, ya, kita malu oleh kerana kapal dunia ini berputar, Pak Cik. Nggak selamanya kalian mau di atas kami. 1,000 juta itu telah ditahan oleh Indonesia dan ditayang dalam televisyen dan berita mereka sebagai satu trofi yang menunjukkan betapa pemerintahan dan pentadbiran Malaysia telah hilang hala tuju dan hilang segala prinsip dan arah. Terimalah hakikat bahawa dari segi aset kekuatan ketenteraan, kita masih lemah, jauh di belakang banyak negara di dunia ini. Kalau dulu di Asia Tenggara, kekuatan kita selepas Singapura dan Indonesia. Namun kini, kita turut berada di belakang Vietnam, Thailand, Filipina dan Burma. Semua negara di Asia Tenggara sekarang ni sedang berlumba memperkuatkan aset ketenteraan mereka kerana mereka sedar bahawa Asia Tenggara tidak lagi selamat dan aman seperti dulu, terutamanya melihatkan keadaan terkini di Laut Cina Selatan yang kelihatannya semakin tegang. Anda kena ingat, kalau ada sebuah saja negara di Asia Tenggara yang berperang dengan negara asing, terutamanya dengan negara kuasa besar secara rasmi, maka impaknya adalah pada semua negara Asia Tenggara. Dan pada waktu itu, hanya kita jaga kita, kerana setiap negara akan memfokuskan keselamatan negara mereka sendiri. Lupakan bantuan daripada negara asing kerana ianya bukan mudah. Memandangkan setiap negara yang nak bantu itu ada habuannya. Sekarang fikirkan pula, berapa ramai dalam kalangan kita yang nak jadi sukarelawan perang nanti? Kalau kita sanggup pun, persoalannya, adakah kita tahu bagaimana nak menggunakan senjata? Nak perang ni bukan setakat menembak. Sebab tu pada pandangan saya, PLKN wajib diadakan semula supaya tahu asas dalam pertahankan diri dan menggunakan alat senjata. Kita jangan berangan seolah-olah kita ni kuat hanya kerana tengok filem perang. Ada banyak lagi tau realiti yang saya nak ceritakan. Malaysia hanya bisa menyaksikan, tak berdaya menghadapi kemajuan pesat Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan wilayah. Itu guys ya, sudah sama-sama kita lihat ya bagaimana kekuatan militer kita juga ya saat ini kan memang sedang naik-naiknya ya. Kalau di Asia Tenggara kita memang nomor 1 ya. Di dunia aja kita nomor 13 ya kekuatan militer kita ya kan. Jadi kalau bicara kekuatan militer ya jauh banget lah ya Malaysia sini dengan kita. Jadi kalau mereka masih saja sering-sering mengusik kita, nggak tahu lagi nanti ke depannya. Ya kan, terutama Ambalat ini, jelas-jelas kok Ambalat itu punya kita. Tapi mereka bisa mengklaim, ya. Ini kan sudah mengada-ngada, ya. Nggak tahu kenapa ya, mereka ini kok senang banget mengklaim ya. Kenapa seperti itu ya guys? Ada yang tahu guys, kenapa guys? Kasih komentar guys ya kalau ada yang tahu guys ya penyebab mereka ini gemar sekali gitu tanpa malu-malu mengklaim ya. Kasih komentar guys ya. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.